Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka, masih bersama saya Fakiza Muklis. Nah, di sini teman-teman semua kita ada segmen terbaru, itu adalah Dev News ya. Jadi kita akan ngebahas informasi-informasi terbaru dan terkini ya di dunia pemrograman. Oke, jadi di sini kita akan mencoba ya, kita akan membuat sebulan itu 2 kali ya. Jadi kita akan coba buat 2 kali. Jadi kita bisa lihat nanti ada update-update apa aja dan info-info menarik seputaran pemrograman ya. Nah, di sini teman-teman semua kita ada 5 ya. Jadi kita sudah memilih ada 5 info terbaru nih ya dan yang menarik di pemrograman. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu ada info dari JavaScript teman-teman semua. Jadi JavaScript ini rencananya di tahun ini itu di bulan Juni bakalan ada info terbaru nih ya, updatean untuk JavaScript. Nah, beberapa updatean yang menarik ya, yang sudah kita rangkum, itu ada yang pertama ya, itu adalah Temporal API ya. Jadi di sini Temporal API ini tuh isinya adalah, jadi nanti pemrograman kita untuk kalau misalkan kita mau mengelola data tanggal ya, waktu itu nggak usah lagi pakai package-package dari luar atau library dari luar ya. Jadi kita bisa pakai Temporal API namanya. Jadi kita bisa menggunakan di sini ya, bisa kita pakai langsung tanpa harus loading library yang lain. Nah, di sini udah ada contohnya teman semuanya, kita bisa lihat. Contohnya itu kita bisa langsung bikin ya temporal pakai T besar, lalu kita masukkan zone datetime misalkan ya, dan kita bisa mengambil langsung time zone-nya, itu zone time-nya dari Indonesia juga kita bisa lakukan. Jadi di sini juga kita bisa dapat data tahun, data bulan, data hari, bahkan sampai jam, menit itu kita bisa ambil ya. Jadi ini keren banget ya update-annya. Tapi untuk sekarang teman semua itu belum bisa kita akses ya. Nanti mungkin ya akan makin dekat ke bulan Juni ya. Sekarang di bulan Mei, nanti bagi bulan depan ini udah bisa kita gunakan ya. Temporal API keren banget. Nah, yang kedua nih, ini ada pipe operator ya. Jadi di sini sebelumnya kita kalau mau ngoding itu function itu harus kita jejerin ya. Jadi bikin satu baris baru. Nah, sekarang itu sudah ada operator baru. Nah, itu adalah pipe operator ya. Ini keren banget, kenapa? Karena di sini berarti kita bisa menggunakan functional programming ya. Jadi di mana nanti bisa saling link satu sama lain nih si fungsi-fungsinya ya. Jadi kita bisa bikin satu baris, bisa manggil banyak fungsi sekaligus ya, dan dia bisa saling chaining gitu ya. Itu keren banget ya, pipe operator teman-teman semua. Nah, lalu ya di sini JavaScript nggak mau ketinggalan dari Python ya. Di sini ada collection baru, itu adalah si tuple ya. Kalau di Python bilangnya tuple ya, terserah ya, pokoknya namanya adalah tuple ya. Ini adalah sebuah array ya, atau list kalau di Python ya. Di sini ada array yang nggak bisa kita ubah. Jadi ini semacam array konstanta ya. Jadi ini adalah tuple dan ada satu lagi namanya records. Nah, kalau records ini mirip-mirip sama dictionary tapi lebih ke objeknya ya. Jadi objek di JavaScript kayak JSON ya, tapi di sini kita bisa olah lagi di JavaScript sebagai records. Oke, jadi ada gitu ya. Setelah temporal, pipe ya, pipe operator, lalu ada tuple dan records ya. Oke, selanjutnya nanti akan ada tambahan juga teman semua. Yang keempat ya, itu adalah regular expression ya. Di sini ada keywords baru, itu adalah V teman semua ya, untuk melihat pattern ya. Jadi nanti ini akan memudahkan nanti saat kita mengolah regex ini, itu dengan V ini bisa menambah kemampuan kita untuk matching pattern dengan regex ya. Oke, nah lalu yang kelima nih yang keren ya, itu adalah penambahan dekorator di JavaScript ya. Ini akhirnya ada dekorator teman semua ya. Jadi sekarang kita bisa ngasih dekorasi ke variabel ya, bisa ngedekorasi si class, method, properties dan sebagainya ya. Jadi ini keren banget untuk updatean JavaScript ya. Jadi di sini juga kita bisa lihat di link ini ya. Di sini ada proposal terbaru nanti yang akan mungkin dirilis di bulan Juni ya. Jadi nggak cuma ini aja teman-teman di-update, nanti akan banyak yang di-update lagi. Oke, yang kedua ya. Yang kedua itu adalah pasti kalian juga sudah tahu ya, itu adalah Laravel 11 ya. Jadi Laravel 11 sudah rilis dan ini adalah LTS ya. Jadi keren banget, JavaScript ada yang baru ya, pasti framework lain akan juga ikutan. Sekarang Laravel ada juga yang baru di versi 11 ya. Di sini apa aja yang baru teman semua? Di sini ada yang baru ya. Pertama itu adalah ada struktur aplikasi yang lebih ramping dari Laravel ya. Jadi sekarang kita bisa membuat project yang lebih clean ya dengan menggunakan Laravel 11 ini ya. Lalu di sini juga ya, di sini ada Laravel Reverb ya. Laravel Reverb ini apa? Itu adalah server WebSocket ya.
server WebSocket yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi real time ya dengan menggunakan PHP. Wah, ini keren banget ya. Keren banget untuk Laravel 11. Dan banyak sekali teman-teman semua untuk fitur-fitur menariknya. Dan jangan lupa juga ya buat kalian nih yang sering ya mondar-mandir di YouTube untuk nyari tutorial PHP. Laravel sekarang udah mulai dibahas oleh Pak Dika ya di Web Programming Unpas. Jadi kalian silakan ke sana untuk belajar Laravel 11 ya. Dan pasti nanti YouTuber-YouTuber lain juga akan ikutan ngebahas ya. Jadi stay tune teman-teman semua ya. Nah ya, ngomong-ngomong tentang tadi ya JavaScript dan Laravel ya. Di sini juga teman-teman semua ya, ada juga tempat di mana kita bisa belajar dua ini, di mana itu adalah di kelas fullstack.id ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu ya bagaimana di websitenya kelasfullstack.id. Nah, inilah web ya dari kelas fullstack.id. Jadi di sini ini adalah tempat yang cocok ya untuk kalian yang ingin belajar dengan background bukan IT ya, dan akan diajarin dari nol banget nih dengan materi yang sangat lengkap teman-teman semua ya. Di sini udah ada 2000 lebih orang yang udah belajar di sini ya. Jadi kalian di sini bisa belajar bareng dengan teman-teman lainnya ya. Nah, lalu di sini teman-teman semua ya. Jadi di sini tuh kita punya ini ya. Nih, di sini ada 1000 lebih ya materi video pembelajaran ya, dan juga di sini kita bisa mengakses materi ini seumur hidup dengan bayar sekali aja ya, dan gratis nih ya update materinya. Nanti kalau misalkan ada updatean ya, misalkan tadi ada JavaScript yang update, berarti mungkin nanti ada framework yang update juga ya, dan juga Laravel misalkan ya untuk PHP-nya. Di sini full stack, lalu sudah ada juga update materinya nanti dan akan diupdate juga gitu ya. Dan di sini teman-teman semua ya, kita juga ya bisa belajar ya, nanti ada semacam asistensi teman-teman semua. Itu adalah kita nanti ada konsultasi ya via Zoom, itu bisa seminggu sekali ya, untuk kita bisa nanya langsung kepada mentor-mentornya nih. Nah, ini asik banget ya. Asik banget teman-teman semua. Dan juga di sini nih, ini ya. Nah, selain dari materi pembelajaran tadi, di sini juga ada sertifikat digital dan juga ada 6 proyek studi kasus ya. Ini keren banget nih. Jadi nanti kita udah mau kerja gitu ya, kita dapat sertifikat digital, dan juga kita punya portofolio dari 6 proyek studi kasus yang kita mau kerjakan di sini dan bisa kita masukin ke CV kita gitu ya. Ini keren banget ya. Jadi di sini teman-teman materi pembelajarannya banyak banget nih, dari pengenalan pemrograman, lalu ada front end dasar, lanjut ya, back end sampai studi kasus full stack ya. Ini cocok banget buat kita yang ingin belajar web ya dari awal sampai akhir. Nah, ini keren banget nih ya. Nah, untuk gabungnya ya kita bisa langsung klik di sini aja. Untuk lihat di sini ya, 1 kali seumur hidup investasinya, dan di sini ya ada roadmap full stack ya. Di sini di 500 ribuan, 560 ribu ya. Lalu juga ada roadmap full stack JavaScript ya. Jadi kita bisa pilih nih mau yang PHP, misalkan kalian pengen Laravel gitu ya, bisa di sini. Kalau pengen Node.js dengan framework yang kekinian, kita bisa ambil yang di full stack JavaScript ini ya dengan harga yang sama. Nah, tapi kalau kalian pengen belajar dua-duanya, dan menurut saya sih ini paling best deal ya, itu adalah kita bisa ya, dengan sekarang itu harganya sebenarnya 2,2 ya, cuman kita mendapatkan diskon jadi 880 ribu ya. Nah, di sini teman-teman semua ini bundling dua-duanya ya, jadi mulai PHP sampai JavaScript nih. Nah, ini jangan sampai kelewatan nih ya, nanti kalau misalkan harganya naik ya, kita bisa rugi nih ya. Ini lumayan nih ya, diskonnya gede banget. Nah, sekarang ya kita bisa gabung program. Di sini teman-teman semua ya, dengan harga normal tadi 2,2 ya, kita bisa dapetin diskon yang sangat besar itu dengan menggunakan kode kuponnya adalah di sini ya, diskon ya kelas terbuka. Oke. Ini kita cek. Nah, di sini ya kita akan mendapatkan total, jadi kita cuma bayar hanya 550 ribu aja ya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, untuk yang di PHP ya sama Node.js. Nah, sama JavaScript ya. Nah, di sini ya ini akan berlaku teman semua selama 3 hari ya setelah video ini tayang. Oke. Nah, ini akan berlaku 3 hari setelah video ini tayang ya. Nah, nanti kalau udah lewat 3 hari teman-teman semua ya, itu silahkan pakai aja kode kuponnya adalah kelas terbuka. Ya, jadi tanpa diskon depannya, nanti ini akan terus berjalan ya. Ini kalau kita cek, nah diskonnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, jadi sekarang kita diskonnya lebih kecil ya, jadi kita bayar sekitar 770 ribu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ya, jangan sampai kelewatan ya untuk menggunakan tadi ya si diskon kelas terbuka. Oke. Nah, ini akan berlaku, diingatkan lagi, 3 hari ya setelah video ini tayang. Lalu dengan yang kelas terbuka ini akan berlaku seterusnya. Nah, oke. Jadi jangan sampai
kelewatan. Oke ya teman semua, itu adalah dari kelas fullstack.id ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mulai dari sekarang langsung aja langgan ya. Keburu nanti naik harganya, nanti kalian bisa menyesal ya. Jadi bisa langsung ambil tadi ya Laravel 11 dan Node.js dan JavaScript yang baru ya. Oke, keren banget ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk info dari pemrograman yang terbaru ya. Itu adalah yang ketiga teman semua. Yang ketiga itu adalah di sini untuk ya yang lagi ngulik Rust nih ya, bahasa pemrograman yang lagi hype banget nih ya, yang katanya bakal menggantikan C++ ya, bahkan bakal menumbangkan Golang ya. Di sini ada info dari development game engine untuk di Rust ya. Wah, keren banget ya. Jadi ada game engine-nya Rust sekarang itu adalah namanya Pyrox ya. Nah, di sini walaupun masih awal-awal nih ya, karena ini kan dev news, jadi kalian mesti tahu bahwa sekarang di Rust udah ada game engine yang lagi develop oleh banyak orang ya. Open source nih. Kita bisa bikin game sederhana dengan menggunakan Rust ya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat di webnya dan ada beberapa contoh ya game yang dibuat dengan pemrograman Rust ini, dan di sini keren banget teman semua ya. Nanti mungkin kedepannya akan banyak support ya, walaupun sekarang Pyrox ini masih menggunakan OpenGL ya. Jadi belum bisa masuk ke Metal ya. Ini kita belum bisa bikin untuk misalkan di iPhone gitu ya, atau di Apple itu belum bisa, tapi OpenGL udah bisa. Berarti sekarang bikin game di Windows pakai Pyrox bakal mantap. Oke ya, keren banget. Jadi sekarang langsung aja dibuka nih ya, yang jagoan Rust, silahkan lihat di sana ada game engine Pyrox, bisa langsung diulik. Oke ya, jadi itu ya, ada Pyrox. Kalian yang misalkan mau ya belajar, silahkan belajar. Ini keren banget. Yang belum belajar Rust, silahkan belajar Rust, karena pemrograman Rust ini akan menjadi primadona baru ya di dunia pemrograman basic yang low level ya. C++ kayaknya mungkin sebentar lagi akan ditinggalkan, tapi tetap ya C++ akan tetap ada di hati para pemrogram C++ ya, karena C++ sampai mati katanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini yang keempat teman semua ya. Kemarin, di bulan kemarin itu baru aja ada event ya yang diadakan oleh Microsoft ya. Itu adalah VS Code 2024 ya, VS Code Days 2024. Nah, di sini ini membahas tentang updatean seputar VS Code teman-teman semua. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui ya, updatean terbaru yang bikin VS Code makin keren ya. Ini adalah mungkin hampir semua programmer di dunia pakai VS Code ya, kecuali yang pakai Vim kayaknya ya. Nah, di sini infonya nih yang pertama ya. Jadi sekarang itu Copilot-nya dari Microsoft dan GitHub Copilot itu ikutan masuk ke VS Code ya. Walaupun ini sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya, tapi sekarang kita bisa pakai dan kita bisa nge-prompt lewat terminal di VS Code. Keren banget ya. Jadi kita bisa buka gitu ya ChatGPT lewat VS Code, bisa langsung dapet jawabannya di sana. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke browser ya. Keren banget. Nah, yang kedua itu adalah sekarang kita bisa install extension hanya di workspace kita sendiri ya, di project kita sendiri. Jadi nggak ada lagi drama-drama extensionnya aktif, tapi yang extension untuk yang mana gitu. Jadi sekarang kita bisa bikin per project ya. Jadi ini bakal keren banget. Nanti mungkin kita akan bahas ya di kelas terbuka tentang VS Code untuk settingan workspace kita supaya lebih clean ya, di mana extensionnya berada. Oke, keren banget. Ini fitur yang paling saya suka ya, extension yang bisa di workspace teman-teman semua. Nah, di sini ya, linknya akan saya taruh di bawah. Kalian bisa lihat fitur-fitur terbaru apa aja yang ada di VS Code ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena VS Code selalu kita gunakan setiap hari ya. Oke, keren banget. Nah, yang kelima teman-teman semua, yang terakhir ya, itu adalah kita tahu bahwa di awal tahun ini kita digegerkan oleh sebuah artificial intelligence ya. Dia adalah bisa membuat program yang kita inginkan ya. Itu adalah si Devin ya, AI Devin ya. Ini bahaya banget gitu. Ini bikin kita jadi wah, terus ngapain ya programmer kita belajar-belajar udah aja pakai AI ya kan, udah jadi ya. Nah, ternyata ya itu kan berbayar ya. Nah, sekarang itu komunitas sedang membuat yang namanya adalah Open Devin ya. Jadi sekarang Open Devin sebuah project yang bisa kita ikutan kontribut atau kita pakai ya. Jadi sekarang sedang dikembangkan. Buat apa? Biar kita bisa naruh Devin-nya di komputer kita sendiri. Jadi nggak perlu pakai internet, Devin-nya udah dari komputer kita sendiri ya. Keren banget ya. Kita bisa taruh di mana-mana gitu, ya itu keren banget. Jadi ada Open Devin, ya ini adalah buat yang para hardcore ya, hardcore machine learning dan edge computing ya. Open Devin sekarang sedang ada development-nya. Silahkan kalian masuk ke sana, di GitHub-nya ada, kita bisa lihat bagaimana progresnya ya. Jadi komunitas programming ini benar-benar keren banget ya.
sesuatu yang close di-open-kan gitu. Oke, keren banget teman semua. Oke, ya, jadi itu teman semua, itu adalah 5 info ya, 5 info untuk ya di minggu kedua bulan Mei ini. Semoga ya info-info ini bisa menambah pengetahuan kita semua di dunia pemrograman yang baru dan juga bisa bikin kita semakin semangat lagi untuk belajar ya. Nah, di sini juga saya ingatkan juga nanti ya berarti di akhir bulan Mei akan ada ya Dev News lagi insya Allah yang akan kita bahas ya tentang beberapa mungkin info-info terbaru di dunia pemrograman ya. Nah, buat kalian yang misalkan, oh bang ternyata ada yang baru nih, silahkan ya taruh di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ada info-info terbaru tentang pemrograman, nanti kita akan bahas di sini ya. Dan juga kalian bisa request juga apa yang mau kita bahas lebih dalam, nanti kita akan bisa langsung masuk ke Dev Deep Dive ya. Jadi nanti ada juga Dev Deep Dive ya, misalkan Open Devin kita cobain ya, atau apa yang kita cobain. Silahkan taruh aja di kolom komentar di bawah. Jadi di sini kita ada satu segmen baru yang bisa bikin kita jadi lebih jago lagi dan kita bisa lebih tahu dunia-dunia sekarang tentang pemrograman. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu ya untuk Dev News-nya. Sampai ketemu lagi insya Allah di Dev News di 2 minggu lagi ya. Jadi see you next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Wassalam.